Cuk, makan yang banyak dagingnya. Terima kasih, Nek. Makan yang banyak. Enak nggak? Kau masih dalam masa pertumbuhan. Wangi Terima nggak? kasih, Nek. Cepat makan. Nenek, Ana juga mau makan. Taunya makan saja. Kalian cuma buat rugi. Apa gunanya makan enak? Cucu sulungku sedang dalam masa pertumbuhan. Harus makan banyak daging. Ini dimasak khusus buat dia. Cucu sulungku adalah penopang keluarga ini. Dia akan membanggakan keluarga. Nah, seperti kalian berdua yang cuma bisa sia-siakan makanan. Ibu, Lili dan Anna juga sedang bertumbuh. Biar mereka... Ibu, seorang wanita tak berhak bicara. Ibu ngapain peduli soal mereka? Kau baik pada mereka pun, mereka bakal menikah. Siapa tahu mereka pulang berapa tahun sekali. Mending kau beri semua ini. Ada aku. Kok kau ngomong begitu? Mereka ini adikmu. Memang kenapa kalau dia ngatain kalian? Tak pernah makan daging ya? Nih, minyak ini ada rasanya. Buat masalah saja tiap hari. Masih tak senang? Aku tak boleh memarahi kalian. Kevin, ada surat untukmu. Iya. Ayah, ibu, nenek. Aku diterima kuliah. Bagus. Anakku lolos. Kau sudah buat keluarga bangga. Cuk, kau ini kebanggaan nenek. Kalau kakekmu tahu, dia pasti akan senang. Nak, mulai sekarang kau akan jadi mahasiswa. Oh iya, ayah. Biaya kuliah universitas ini kayaknya mahal. Untuk 4 tahun kayaknya perlu 200-an juta. 200 juta? Mahal banget. Kita tak punya sebanyak itu. Bagaimana ini? Ini tak akan menyulitkan kalian, kan? Cuk, itu tak mungkin. Walau harus pertaruhkan segalanya, kami akan antar kau ke sana. Iya, kau ini satu-satunya mahasiswa di keluarga ini. Berapapun itu, ayah akan biayai kau. Nah, kau tak perlu pusing soal uang. Ada ayah. Aku akan cari orang besok, lalu jual rumah yang mereka tinggali. Aku akan cari orang untuk jual rumah mereka. Benar, kalau jual rumah, biaya kuliah Kevin akan teratasi. Ayah, kau bilang apa? Bukannya cuma jual rumahmu. Ngapain teriak? Biaya kuliahku tak cukup. Itu harus dijual. Tak boleh. Kalau dijual, mereka tinggal di mana? Masa mereka tidur di ruang tamu? Diam. Memang kenapa? Di zamanku dulu kami tidur di kandang sapi. Kok mereka tak boleh? Ibu, mereka cucu kandungmu. Jangan bicara soal ini padaku. Siapa yang peduli soal mereka? Kevin ini kesayanganku. Dia mau kuliah, jadi 2 adiknya harus bantu. Bu, mereka ini cewek. Pada akhirnya akan menikah. Mereka ini orang luar. Aku ini satu-satunya pria di keluarga ini. Kalau kalian pikirkan cara agar aku bisa sukses, kalian bisa nikmati hasilnya. Ya, kau benar. Pemikiranmu pendek, tak paham maksud orang lain. Aku akan ikut UN tahun depan. Tak bisa belajar tanpa lingkungan yang bagus. Kau perlu itu untuk apa? Apa gunanya? Seorang gadis sekolah. Lili, memangnya kau tak tahu pentingnya kau ikut UN? Atau adikmu kuliah? Nenekmu benar. Kau cukup sampai tamat SMA. Biar Kevin kuliah. Kevin ini kebanggaan keluarga kita. Keluarga kita nanti akan bergantung padanya. Ayah bilang apa? Ngapain teriak-teriak? Biar orang lain dengar. Kalau kau teriak lagi, kau tak usah sekolah. Lili, cukup bicaranya. Kau baru bisa senang kalau ayah dan nenek kesal. Kesehatan nenek buruk. Kalau dia kenapa-napa, kau bisa tanggung jawab. Sudahlah nak, jangan bicara lagi. Nanti kau tak diizinkan sekolah. Kalau tak sekolah, hidupmu akan hancur. Nak, setelah rumahnya dijual, ayah beri kau 11 juta. Pergilah, main dengan temanmu. Terima kasih, ayah. Nak, kasur sudah dirapikan, tidurlah. Ibu tidur saja dulu. Aku sedang belajar. Ngapain belajar? Malam-malam begini belum tidur. Aku harus kuliah.
diterima di Universitas Top. Ibu, aku diterima. Ngapain teriak malam-malam? Diterima apanya? Ibu, aku diterima Universitas Top. Baguslah, biar ibu lihat. Suamiku, kau lihat ini. Putri kita diterima di salah satu universitas terbaik. Ya sudah. Ngapain teriak-teriak? Itu kan cuma universitas top. Bangga banget ya. Ibu, Kevin, ini universitas top. Ini kebanggaan untuk keluarga kita. Apanya? Kebanggaan. Ekonomi kita tak bagus. Kita harus biayai Kevin kuliah. Kau tak boleh pergi. Nenek benar. Ibu, apa gunanya dia kuliah? Kau tahu kondisi ekonomi kita. Menurutku, cukup biayai aku saja. Jangan pedulikan mereka. Puskesmas lagi cari perawat. Aku sudah daftarkan kau. Kerjalah di sana. Ayah, aku tak mau. Aku mau kuliah. Kau harus pergi. Tidur lebih awal. Kau masuk kerja besok. Ngapain heboh? Puskesmas itu memangnya mau terima siapa saja. Jangan takut diuntung. Kenapa kau tak pergi? Omong kosong apa itu? Kakakmu ini cowok satu-satunya di keluarga ini. Dia akan sukses. Masa ke tempat begitu? Kalau kerja di puskesmas, kau bisa bantu pemasukan kita dan bantu kakakmu kuliah. Kenapa kau tak mau? Ibu. Nak, tenanglah. Sayang, lihatlah. Putri kita sudah susah-susah diterima. Biarkan dia pergi. Anak adalah kebanggaan seorang ayah. Kalau ini tersebar, kau akan bangga juga kan? Kita hanya perlu hidup susah beberapa tahun lagi. Diam. Tak ada uang, tak boleh pergi. Kalau kau memohon lagi untuknya, jangan salahkan aku. Tak segan padamu. Nenek, tak perlu banyak uang. Ada beasiswa. Aku juga bisa kerja sambilan. Bukannya masih ada sisa uang dari penjualan rumah untuk kuliah kakak? Kau mau apa? Uang itu untuk beli rumah di kota. Aku sudah punya pacar. Kalau aku berikan, aku harus gimana? Tak usah pikirkan kuliah. Kerja di puskesmas lebih baik dari apapun. Ayah, kuliah adalah cita-citaku. Aku mohon, biarkan aku pergi ya. Kau malah sedih? Memang yang mudah membesarkanmu. Kau terus menangis dan bikin ribut tiap hari. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tak bisa lakukan apa-apa. Kau tak bisa apapun selain makan dan minta uang. Kalau tahu kau akan jadi begini, aku seharusnya buang kau ke hutan waktu kau lahir. Memangnya aku suruh kau lahirkan aku? Aku suruh kau besarkan aku? Selama ini kau melakukan aku macam apa? Lihat ayah orang lain. Apa sama denganmu? Kau hanya bisa pilih kasih pada putramu. Hanya karena aku ini perempuan. Hanya karena aku akan menikah nantinya. Aku jadi pantas ditindas. Lihatlah dirimu sendiri. Kau pukul dan marahi kami. Pilih kasih dan patriarki. Orang kuno macam kau tak pantas jadi ayahku. Coba katakan sekali lagi. Coba katakan sekali lagi. Oke. Kau tak harusnya melahirkanku dan adikku. Kau cuma sayang pada Kevin. Lily, apa maksudmu? Kau tak hormat pada ayah dan nenek. Kau kira ayah ingin membesarkan kau? Kalau aku jadi ayah, akan kupukul kau sekarang. Dasar brengsek. Akan kupukul kau. Sayang, sudahlah. Dia sudah tahu kesalahannya. Ibu, sudahlah. Dia memang harus dipukul. Minggir. Akan kuberi dia pelajaran. Biar dia tidak berani melawan. Pokoklah, bunuh aku. Kalau jago, anggap aku tak ada. Kau benci anak perempuan. Tapi kenapa melahirkanku? Kau tak pantas jadi ayahku. Katakan sekali lagi. Sejak kecil, semua permintaan Kevin kau kabulkan. Terus aku dan adikku, kami makan makanan sisa tiap hari. Apa kau masih menganggapku? Lily, cukup. Ngapain kau ngatain aku? Tahun lalu, Kevin diterima kuliah. Biayanya tak cukup. Jadi kalian jual rumah untuk dia kuliah dan beri dia 10 juta untuk jalan-jalan. Terus aku sudah susah-susah diterima kuliah. Kalian suruh aku kerja di puskesmas. Memang ada orang tua macam kalian? Pembangkang. Benar-benar pembangkang. Beraninya bandingin dengan kakakmu. Hari ini aku akan mengajarmu. Sayang, cukup bicaranya. Ibu, jangan ikut campur.
walau dia pukul aku sampai mati, akan aku katakan, walau orang tua macam kau diberi waktu 10 atau 20 tahun, keluarga ini akan tetap seperti ini. Salah ya. Kami menafkahi dan membesarkanmu. Kalau kau tak terima, pergi saja. Tak ada yang memaksamu. Oke, lagian tak ada tempatku di keluarga ini. Aku pergi. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan dengan keluarga ini. Aku akan hasilkan uang untuk biaya kuliahku. Mulai sekarang, aku putus hubungan dengan kalian. Nak, Kalau kau pergi, aku akan patahkan kakimu. Gadis sialan. Mau kemana kau? Kembali. Masuk. Masuk. Kau ngapain? Keluarkan aku. Buka pintunya. Karena kau tak bisa dikendalikan, akan ku cari orang lain. Beberapa hari lagi, kau akan aku nikahkan. Kebetulan, pas kawinnya bisa disimpan untuk cucu sulungku. Aku tak mau nikah. Keluarkan aku. Kau tak berhak bicara. Menurut saja dan menikahlah. Aku tak mau nikah. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Kau jangan mimpi. Ibu, aku mohon. Pikirkanlah cara untuk keluarkan aku. Nenekmu benar. Kau sudah harus menikah. Ibu, Lili masih kecil. Dia baru umur 18. Lili itu orang keluarga Davis. Pernikahan dia bukan urusan orang luar. Nek, lepaskan kakak. Lepaskan dia ya. Minggir. Gadis sialan. Jangan ikut campur. Kalau kau diam-diam lepaskan dia, akan kupatahkan kakimu. Ibu, cepat nikahkan Lili. Mungkin tahun depan kau bisa punya cucu. Astaga, cu. Pemikirannya sempit. Buat apa ngomong sama dia? Nah, nanti ku beri kau beberapa juta. Bawa pacarmu itu jalan-jalan. Segitu mana cukup? Nenek, beri 20 juta. Bersenang-senanglah. Terima kasih, Nenek. Kau usah terima kasih. Aku nenekmu. Nah, 400.000 ini untukmu. Cepat pergi. Nenekmu akan datang sebentar lagi. Cepat pergi. Tak mau. Kalau aku pergi, kalian gimana? Tak apa-apa. Cepat pergi. Tapi... Nah, cepat pergi. Nanti mereka datang. Hana, dengarkan aku. Gimana pun, kau harus pergi dari sini. Kalau enggak, hidupmu akan hancur. Aku mengerti. Cepat pergi. Ini permen kesukaanku. Makanlah di jalan nanti. Berhenti. Cepat pergi. Aku akan kembali untuk jemput kalian. Ibu, Cepat pergi. Cepat pergi. Berhenti. Berhenti. Berhenti! Hei, tunggu! Ibu, Hana, aku pasti akan sukses. Aku akan kembali untuk bawa kalian pergi. Tunggu aku. Mau bilang apa? Kalah dari mahasiswa. Benar. Mau itu mata uang virtual, Olimpiade Matematika Internasional atau desain. Dia berhasil dapat peringkat pertama. Orang ini bisa disebut legenda. Cepat rekrut orang ini. Beri dia gaji terbaik. Orang macam ini harus dijadikan teman. Tak boleh jadi musuh. Putri keluarga itu jadi pelacur setelah pergi setahun lalu. Putraku, lihat sendiri. Hal ini sudah tersebar di desa. Cepat pergi. Jangan bicara di sini. Nanti mereka dengar. Lihatlah kedua putrimu itu. Keluarga Davis dibuat malu olehnya. Ibu, kok kau percaya rumor yang beredar? Lili dibesarkan olehmu. Memang kau tak tahu dia orang macam apa? Dia tak mungkin lakukan hal macam itu. Gimana tak mungkin? Itu sudah tersebar di desa. Memang dia asal bicara. Nek, kakak bukan orang macam itu. Kau juga akan menjadi seperti kakakmu. Kalian tak berguna. Dulu, aku tak seharusnya membesarkan kalian. Ibu, sudahlah. Aku tak percaya putriku melakukan hal macam itu. Kecuali dia kembali dan mengatakan hal itu di depanku. Dia masih berani kembali. Kalau dia kembali,
akan kupatahkan kakinya. Lili memimpin grup cahaya, membawa kenaikan pesat, mendominasi berbagai sektor pasar. Hanya dalam 7 tahun, dia menjadi legenda di Bando. Sudah 7 tahun. Ibu, Ana, gimana kabar kalian? 3 bulan lagi, kontrakku akan habis. Saat itu, aku akan bisa pulang. Bu Lili, perbaikan sekolah di desa Anda yang Anda biayai sudah resmi dimulai. Baguslah, aku ingin anak perempuan di desaku yang dianiaya keluarga untuk mendapat pendidikan dan keluar dari sana. Beritahu Edo Lilian untuk percepat pembangunannya. Sekolah itu harus segera bisa digunakan. Baik. Oh ya, Bu Lili, satu hal lagi. Apa itu? Nenek Anda akan berulang tahun ke-70. Keluarga Anda akan adakan pesta. Apa Anda akan hadir? Sudahlah. Nenekku tak menyukaiku sejak aku kecil. Mulai sekarang, dia tak ingin aku kembali. Kontrakku baru akan berakhir 3 bulan lagi. Aku tak bisa pulang. Satu hal lagi, soal adik Anda. Adikku? Benar. Saya dengar kakak Anda akan menikah. Calonnya ingin mas kawin yang besar. Untuk mendapat uang, ayah Anda ingin menikahkan adik Anda pada Chris Lilian. Apa? Kenapa ayahku begitu? Ana masih kecil. Aku harus segera kembali. Kalau Ana menikah dengannya, habislah hidupnya. Siapkan mobil. Aku mau pulang. Baik. Sayang, ada masalah di keluargaku. Ada apa? Sulit untuk dijelaskan. Aku harus pulang sekarang. Aku tak boleh terlambat. Sayang, jangan panik. Begini, sekarang aku pesan tiket pesawat pulang. Baik, aku kembali dulu. Selesaikan kontrak Lili lebih awal. Buka blokir seluruh dananya. Pesan tiket pesawat. Aku mau pulang. Kalau Pak Direktur mencabut pembatasan lebih awal... Sudah, aku akan urus itu. Oh ya, beritahu Edo untuk jaga istriku baik-baik. Baik. Iya, baik. Astaga, Direktur Grup Cahaya akan datang. Hah? Kalian, bekerjalah dengan baik. Kalau Pak Direktur tak puas, kalian tak akan digaji. Mengerti? Berkah dari langit, hal baik datang. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Nyonya Rian. Seluruh warga desa Davis mendoakan semoga kau terus diberkati dan berumur panjang. Semoga diberkati dan berumur panjang. Nikmatilah saat makanan dihidangkan. Nikmati ya. Tetangga yang terhormat, hari ini adalah ulang tahun ke-70 ibuku. Terima kasih telah datang. Aku Reno Davis, bersulang untuk kalian. Ayo. Di hari istimewa ini, aku ingin memberi kalian satu lagi kabar baik. Putriku Ana, sudah saatnya dia menikah. Sebagai ayahnya, aku sudah berusaha keras untuk kebahagiaannya. Akhirnya, aku temukan jodoh yang baik. Keponakanku, sini. Chris ini hebat, pamannya bertanggung jawab atas pembangunan sekolah di desa kita. Aku dengar Edo itu administrator grup cahaya. Kalau Ana menikah dengan Chris, keluarganya akan naik status. Ini keponakanku, Chris Lilian. Tolong kalian semua jadi saksi. Aku akan jodohkan Ana pada Chris. Ayah, aku tak mau. Apa katamu? Tak mau? Chris ini muda dan menjanjikan. Pamannya itu administrator grup cahaya. Masih bagus dia mau kau. Kau tak mau. Beraninya kau komplain. Ekonomi keluarganya bagus. Orangnya juga baik. Kalau kau sama dia, keluarga kita untung. Ana, kalau kau mau sama aku, kau akan kuberikan apapun yang kau mau. Pria baik macam Chris ini sulit ditemukan kalau kau cari. Seharusnya kau sangat bisa menikah dengannya. Kalau kau menikah dengan Chris, dia akan bantu kita, desa ini, dan kakakmu. Apanya yang tak bagus? Aku tak mau. Aku masih kecil. Aku mau kuliah. Aku tak mau nikah. Diam kau. Kau harus menikah. Kau ini cewek, tapi ingin sukses. Kau saja yang nikah. Mati pun aku tak mau. Jangan kira aku tak tahu. Kau mau aku nikah dengannya untuk kumpulkan mas kawin kakakku. Untuk kumpulkan mas kawin kakakku.
Diam, gadis sialan. Ana, aku tak senang kau berkata begitu. Mengumpulkan mas kawin untukku. Kenapa? Kami tak baik padamu. Kami sudah carikan jodoh yang baik untukmu. Kau takkan temukannya seumur hidup. Mas kawin sudah kuterima. Chris adalah menantuku. Aku sudah lihat tanggal baik. Kita adakan pesta 3 hari lagi. Kalian akan menikah. Enggak, aku tak setuju. Aku tak setuju. Diam! Masih mau tanya pendapatmu? Ibu, kenapa kau nikahkan Ana pada orang macam dia? Dia suka main mabuk-mabukan dan judi. Dia ini bajingan yang terkenal di desa. Bukannya ini hanya akan mencelakai Ana. Kau ngerti apa? Ini demi kebaikannya. Banyak yang ingin jadi besan dengan Chris. Kau malah tak senang. Cuk, bawa adikmu keluar. Enggak. Ibu, jangan ikut campur. Aku satu-satunya anak laki-laki kalian. Ngapain kau pikirin dia? Kalau ingin bawa adikmu, langkahi tubuhku dulu. Ibu, kok kau tak ngerti sih? Ana ini cewek. Dia harus menikah. Akulah abangnya yang akan merawatmu sampai tua. Pikirkanlah, kau begitu baik pada Lily. Tapi gimana dia perlakukan kau? Sudah berapa tahun dia pergi? Apa dia kembali? Lily hanya sibuk. Dia tak bisa pulang. Dia akan pulang. Bu, dia tidak akan pulang. Dia itu pelacur. Kevin, dia itu adikmu. Kenapa kau memfitnahnya? Memfitnahnya? Semua orang di desa sudah tahu. Dia menjual diri di luar sana. Enggak, putriku bukan orang macam itu. Putriku bukan orang macam itu. Ngomong kosong, tak mungkin. Ngomong kosong. Dia tak kembali selama 7 tahun. Ngapain lagi kalau bukan? Dia tak berani pulang. Aku beritahu kau, adik macam ini membuatku malu. Beraninya kau bahas dia. Kalau kau tak biarkan dia pergi waktu itu, tak akan ada gosip itu di desa ini. Kita tak akan dibuat malu olehnya. Lily menjual diri. Sudah buat seluruh desa dan leluhur kita malu. Keluarga Davis tak punya keturunan macam itu. Desa Davis tak terima makhluk jahat macam itu. Hari ini, di hadapan seluruh warga desa Davis, aku usir Lily dari sini. Dan silsilah keluarga Davis. Tak boleh. Kepala desa, aku mohon. Jangan coret Lily dari silsilah keluarga. Aku mohon, kepala desa. Apa gunanya memohon padaku? Tanyakan pada semua yang hadir. Apa mereka setuju? Tak setuju. Semuanya. Pada akhirnya, ini adalah salahku sebagai ibu. Lily adalah putriku. Kalau kalian mau hukum, hukumlah aku. Jangan coret Lily dari silsilah keluarga Davis. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Ibu! Ibu! Ibu, jangan berdiri. Enggak, kalau kalian tak maafkan Lily, hari ini aku tak akan berdiri. Ibu! Memalukan. Aku malu untuk bertemu orang. Nenek, Nyala dari sini. Ini salahmu tak mendidik putrimu. Kalau melahirkan putri yang tak tahu malu macam Lily. Jadi kau juga tak baik. Aku tanya kau, apa kau mau turuti aturan keluarga Davis? Akan aku turuti kalau kalian tak coret nama Lily. Oke, laksanakan hukumannya. Bu Direktur, itu desa Davis. Oke, cepat sedikit. Nita, kau memanjakan anakmu. Cambukan pertama untuk kau yang tak didik anakmu. Ibu! Kepala desa, jangan pukul dia! Jangan pukul dia! Minggirlah. Grace, anak ini istrimu. Bawa dia pulang, beri pelajaran. ayo. Ibu! Ibu! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lily jadi pelacur. Cambukan kedua, dia tak tahu malu. Lily sudah buat leluhur malu. Cambukan ketiga, kalian tak hormat pada leluhur. Buat orang malu. Ayo pulang denganku. Ibu! Lepaskan putriku.
Selamat datang kembali di Direktur. Ibu, Ana. Oh, Ibu, Ana. Ana. Ibu, ini aku. Aku terlambat. Liliku, ini sungguh kau. Aku tak sedang bermimpikan. Ibu, ini aku. Aku sudah pulang. Kau akhirnya pulang. Aku kangen. Itu Lili. Untuk apa dia kembali? benar-benar tak tahu malu. Desa Davis sudah dibuat malu olehnya. Apa ini? Ini cuma upacara desa ini. Ibu. Kak, kau tak tahu. Mereka menindas ibu. Mereka juga mau aku menikah dengan Chris. Aku tak mau menikah. Ana, tenanglah. Aku kembali karena hal ini. Ada aku. Tak ada yang berani menindasmu dan ibu. Anak durhaka, beraninya kau kembali. Ayah, aku baru pulang. Ngapain pukul aku? Memang kenapa? Lihatlah aura jeleknya ini. Ngapain kau kembali? Kenapa tak mati saja di luar sana? Nenek, apa maksudmu? Kok aku tak mengerti? Anak durhaka, berlututlah. Akui kesalahanmu pada warga desa Davis dan leluhurmu. Ayah, ada apa sebenarnya? Kenapa waktu aku kembali, kalian begini? Lili, jangan pura-pura bodoh. Semua orang sudah tahu hal memalukan yang kau lakukan. Hal yang memalukan? Hal apa itu? Kau tahu apa yang kami maksud? Apa harus kukatakan untuk buatmu malu? Kenapa aku punya putri yang tak tahu malu macam kau? Aku seharusnya mematahkan kakimu waktu itu. Ayah, aku datang untuk merayakan ulang tahun nenek. Diam! Kau itu kotor. Masih mau rayakan ulang tahun nenek? Kau mau mencelakai kami? Kevin, benar. Lihatlah aura jelekmu itu. Aku tak mau kau rayakan. Nak, beri dia pelajaran. Di hadapan para leluhur. Hilangkan aura jeleknya. Kau belajar yang enggak. Kupatahkan kakimu. Jangan pukul dia. Lili baru saja pulang, biarkan dia jelaskan dulu masalahnya. Seperti kata mereka, apa yang perlu dijelaskan? Kalau ini dulu, kau akan dikurung di kandang babi. Enggak, putriku bukan orang macam itu. Nah, cepat jelaskan pada mereka apa yang kau lakukan selama ini. Wanita sialan, minggir. Hari ini aku akan patahkan kakinya. Biar dia tak terus buat malu. Sayang, jangan pukul putriku. Minggir. Kalau enggak, aku pukul juga kau. Sayang, kenapa kau tak percaya padanya? Biarkan dia jelaskan sebentar. Ibu, tak perlu dijelaskan. Dia ini pelacur. Kevin, kenapa kau ngomong gitu soal adikmu? Apa itu salah? Dia ini pelacur. Siapa tahu dia punya anak haram. Kau bilang aku jadi apa? Pelacur? Memangnya bukan? Berpakaian tak sesuai status. Mana tahu kau sekotor apa? Ternyata mereka salah paham karena kontrak 7 tahun itu. Coba aku kembali lebih awal. Nah, cepat beritahu mereka apa kau melakukan hal yang tabu. Benar, Kak. Cepat katakan. Ibu, Ana, walau aku mati kelaparan sekalipun, aku tak akan lakukan hal macam itu. Ayah, nenek, kalian sudah salah paham. Aku tak pernah jadi pelacur. Baguslah. Kak, aku tahu itu nggak mungkin. Bagus apanya? Kau kira aku bodoh? Seperti ibumu yang percaya apapun yang kau katakan. Karena kau bilang kau bukan pelacur. Aku tanya kau, ngapain saja kau 7 tahun ini? Kenapa tak kembali? Ayah, nenek, aku direktur sebuah grup. Aku tak bisa pulang karena adanya batasan kontrak. Aku adalah direktur sebuah grup. Aku tak bisa pulang karena batasan kontrak. Dia jadi direktur. Beneran?
Tak mungkin. Dia dari desa. Ekonominya biasa saja. Gimana bisa jadi direktur? Hah? Kau beneran jadi direktur? Beneran, Bu. Putrimu sudah hebat sekarang. Aku mengurus banyak orang. Bagus. Putriku sudah sukses. Ibu bangga. Nak, kau hebat. Ibu, kau percaya dia jadi direktur? Lili, kau sudah pandai berbohong sekarang. Siapa yang percaya? Kau ini cocok jadi pelacur. Cucu sulungku begitu hebat. Sudah lulus beberapa tahun, tapi baru dapat satu pekerjaan. Kau bilang kau ini direktur? Apa? Kau lebih hebat darinya? Kalian tak percaya? Percaya. Aku percaya kau ini pelacur. Aku bukan. Bukan? Perhiasanmu harganya puluhan juta kan? Kau mampu beli? Bukan, Nek. Ini diberikan suamiku sebagai tanda cintanya. Suami? Tanda cinta? Siapa yang mau gadis macam kau? Nek, jangan-jangan dia mendapatkan ini dengan tubuhnya. Mendingan kita jual saja barang ini biar tak sial. Benar-benar. Kebetulan cucu kesayanganku mau menikah. Berikan padaku. Kau ngapain? Hai. Ibu, kau kan rebut barang cucumu. Minggir. Ini bukan urusanmu. Nyala. Berikan padaku. Kembalikan padaku. Ini sudah menjadi milikku. Pas untuk biaya nikahan cucuku. Tak kusangka setelah bertahun-tahun, kau tetap pilih kasih pada Kevin. Kau tak bisa dibandingkan dengannya. Kau bisa beri kami keturunan. Lili, kau bicara begitu sama nenek. Kan dia cuma ambil barangmu. Ini bukan masalah besar. Dan ini nenekmu. Tak boleh kau kasih dia. Nenek sudah tua. Kalau sampai kenapa-napa karena emosi, kau tak akan kumaafkan. Apa hubungannya denganku? Kau tak boleh ambil barangku. Berikan padaku. Dasar anak durhaka, wajar kau. Nak, kau tak apa-apa. Aku kembali dengan harapan bahwa kalian akan berubah. Tapi setelah bertahun-tahun, kalian masih seperti ini. Keluarga ini juga tetap sama. Pilih kasih, egois, dan tak masuk akal. Memang apa hubungannya itu denganmu? Memang tak ada. 7 tahun lalu, aku sudah putus hubungan dengan kalian. Oke, kalau begitu, aku katakan langsung. Hari ini aku datang untuk bawa ibuku dan anak pergi. Kau mau bawa mereka? Benar. Selama ini, kalian memarahi dan memukul ibu dan anak. Juga pilih kasih pada Kevin. Tak ada gunanya mereka di sini. Mereka akan tinggal bersamaku dan tak akan kembali. Kau bilang apa? Coba katakan sekali lagi. Aku akan patahkan kakimu. Kita sudah putus hubungan. Kau pukul aku akan lapor polisi. Kau... Ayah, jangan marah. Lili, kau gila. Lihat betapa marahnya ayah. Apa seorang anak seharusnya begini? Seharusnya kau tanya dia. Apa seorang ayah seperti itu? Pergilah sendiri. Kau tak mungkin bisa bawa mereka pergi. Akan kubawa mereka pergi. Kau tak bisa atur aku. Ibu, Ana, kita pergi. Berhenti. Tak boleh pergi. Ana sudah dijodohkan. Kenapa kau bawa dia pergi? Lagian, kau ini pelacur. Kau suruh mereka tinggal bersamamu, biar mereka juga direndahkan orang. Katakan sekali lagi. Marah ya? Orang lain sudah lihat, kau masih tak mau ngaku. Kalau kau tak jadi pelacur, aku tak akan bisa menikah. Lihat kan, Tuhan tahu kebenarannya. Kau masih mau bilang apa? Gawat, gawat. Tuhan marah. Desa kita akan menerima hukuman. Pasti Tuhan marah karena dia jadi pelacur. Ini salah dia. Dia dibuat celaka olehnya. Benar. Gimana ini? Kau tak mau tutup mulut? Tuhan sudah marah. Anak durhaka, cepat pergi. Harusnya bikin celaka satu desa. Kalian percaya tahayul? Ini cuma fenomena alam. Kau masih membantah. Menurutku, aura jelekmu terlalu kuat. Jadi, Tuhan marah. Ayo, tahan dia. Pakai dia untuk mohon ampun biar emosi Tuhan reda. Kalian ngapain? Lepaskan aku.
Cepat, kalau terlambat, istriku akan dalam bahaya. Pak, jalan ini terlalu sempit. Tidak bisa cepat-cepat. Maaf, nomor yang Anda tuju di luar area layanan. Kok sinyalnya jelek banget? Hei, cepat sedikit. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kepala desa, menurut upacara, mereka berdua juga harus mohon ampun. Benar. Tahan mereka berdua. Lepaskan mereka! Lepaskan mereka! Lepaskan mereka! Ibu, anak! Darah anjing. Kepala desa, mulai dari siapa? Mulai dari dia. Jangan sentuh ibuku. Ayah, nenek, aku mohon bantu ibuku. Cepat bantu ibuku. Kepala desa sedang mohon ampun. Kau diamlah. Nenek, kau tega melihat ibuku ditindas. Dia ini menantumu. Dia berusaha merawatmu selama ini. Aku mohon. Diam kau. Dasar anak durhaka. Ibumu jadi begini gara-gara kau. Siram. Ibu! Tuhan, kami sudah mohon ampun. Kami mohon, jangan hukum kami. Lepaskan ibuku. Jangan pukul ibuku. Aku mohon. Ibu. 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 Kak, cepat bawa ibu ke rumah sakit. Ibu, kita pergi. Berhenti. Siapapun tak boleh pergi. Minggir, kondisi ibuku gawat. Upacara mohon ampun belum selesai. Kalian tak boleh pergi. Kau mau mencelakaiku, ha? Nyawa ibuku lebih penting. Atau upacara kuno kalian lebih penting? Kalian boleh pergi, tapi setelah upacara selesai. Benar. Kalau ibumu kenapa-napa, akan aku bawa dia ke rumah sakit. Upacaranya belum selesai. Tak ada yang bisa pergi. Mohon ampun. Kalian terus-terusan katakan itu. Bisa nggak jangan percaya tahayul? Kalian anggap apa nyawa ibuku? Pada akhirnya, ini demi kalian sendiri. Kalian tak peduli nyawa ibuku. Beraninya kau. Ibu begini karena kau. Ngapain pura-pura baik? Kau seharusnya mati saja. Kevin, kau tahu sendiri gimana? Ibu perlakukan kau kan? Sekarang ibu ditindas. Okelah kau tak mau bantu. Tapi kau berkomentar sinis. Keterlaluan. Kau bilang apa? Dia kakakmu. Aku tak punya kakak yang kejam. Cewek sialan. Kau mau dipukul. Halo? Sayang? Apa? Kau mau datang sekarang? Enggak, aku... Ayah, nenek, Intan mau datang. Cucu menantuku mau datang. Bagus sekali. Bagus apanya? Intan tahu ekonomi kita tak bagus. Kalau dia tahu Lili itu pelacur, gimana aku akan menikahinya? Cepat pergi. Kalau sampai cucuku tak jadi nikah, awas saja kau. Boleh saja aku pergi. Aku juga tak mau lama-lama di sini. Tapi ibu dan Ana harus ikut denganku. Punya hak apa kau bawa mereka? Mereka itu orang keluarga Davis. Kalau kau bawa Ana, bagaimana cucuku akan menikah? Tak boleh. Dia yang menikah, apa hubungannya denganku? Cepat pergi. Kau baru puas kalau kakakmu tak jadi nikah. Aku mohon, cepatlah pergi. Kevin! Sayang. Kevin, apa maksudmu? Aku telepon kau begitu lama, kenapa tak jemput aku? Intan, aku ada urusan. Aku janji, aku takkan berani lagi. Gawat. Ibu, ada apa? Intan pasti datang untuk minta mas kawin. Demi mas kawin, kakak dan nenekku pasti akan menikahkan Ana dengan Chris. Kak, aku tak mau menikah. Bantu aku. Tenanglah, ada aku. Tak ada yang bisa bawa kau. Siapa dia? Dia ini kerabat jauh kami. Lili, aku kasih tahu, jangan katakan hubungan kita. Kalau kau kacaukan pernikahanku, takkan ku ampuni kau. Kau Intan ya? Aku Lili, adik Kevin. Lili, kau gila. Kau Lili? Pelacur itu? Si pelacur itu? Bukan. Jangan mendekat. Jauh-jauh dariku. Kevin, apa maksudmu? Wanita macam ini sangat kotor. Kenapa kau usir? Kau mau celakai aku? Akan kuberitahu orang tuaku agar kau tak bisa menikahiku. Nenek. Intan, jangan marah. Kami usir sekarang. Benar, sayang, aku janji hal macam ini tak akan terjadi lagi. Cepat pergi. Kenapa aku harus pergi? Ngomong kosong. Dia cucu menantuku. Punya status. Dia tak suka kau, jadi kau harus pergi. Tak kusangka kau pilih kasih sampai begini. Benar-benar membuka mataku. Kau bilang apa? Cepat pergi. Kalau kakakmu gagal nikah, awas kau. Dasar pelacur.
Tak berapa pria yang kau dekati. Lihatmu saja, membuatku mual. Jangan tularkan padaku. Kita pertama kali bertemu. Aku sudah cukup menghargaimu. Hormati aku sedikit. Tak terima dikatai. Yang paling penting bagi wanita adalah kesucian. Kesucian saja kau tak mau. Masih mau dihormati. Kalau kau terus menuduhku, aku tak akan segan padamu. Kenapa? Kau mau mukulku? Pelacur tetap pelacur. Tak tahu malu. Tapi hari ini aku malas berdebat denganmu. Bikin sial. Hai, Iya. kau sudah siapkan mas kawin? 330 juta? Ayah. Sudah kusuruh kau siapkan. Tapi masih belum. Kau mau nikahi aku nggak? Banyak yang mau nikahin aku. Kalau kau tak bersedia, aku pergi. Intan, mas kawinnya sudah aku siapkan. Dia Chris, pamannya itu dari grup Cahaya. Kalau adikku dinikahkan dengan Chris, kita akan dapat mas kawin. Chris, kalau kau beri 330 juta, Ana jadi milikmu. Kau boleh langsung bawa pulang. Aku sudah siapkan uangnya. 330 juta. Tak kurang, tak lebih. Uang? Lihat nggak? Intan, mas kawinnya sudah cukup. Chris, Ana jadi milikmu. Kau boleh bawa dia pergi. Ana, ikut aku. Hah? Lepaskan aku. Kak, tolong aku. Ana. Lepaskan adikku. Pelacur sialan. Kau ngapain? Aku sudah beri mas kawin. Dia sudah jadi istriku. Jangan ikut campur. Sudah zaman apa ini? Kau masih mau dijodohkan? Aku ada di sini. Kau tak bisa bawa anak. Kau sudah gila ya? Bukan urusanmu. Aku ingatkan jangan mengacau. Aku mau nikah. Kau mau nikah? Jadi Ana dinikahkan dengan orang macam ini? Takkan macam apa kau? Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Kau bahkan tak bisa urus masalahmu. Aku takkan segan. Lily, minggirlah. Kau bisa tanggung jawab kalau kakakmu gagal nikah? Tanggung jawab? Kenapa? Perjodohan? Jual beli paksa? Ini melanggar hukum. Kalau kalian begini terus, Ana bisa tuntut kalian. Jawa sialan. Kau kira kau sudah hebat? Chris, bawa istrimu pergi. Lihat mereka masih bisa apa. Cobalah kalau berani. Cewek gila, kau pukul aku. Kau menindas adikku, jadi aku pukul kau. Pamanku administrator grup Cahaya. Sekolah baru itu diawasi olehnya. Kalau pamanku tahu, kau akan mampus. Meski Edo datang, aku akan tetap pukul kau. Kau tahu kau sedang ngomong apa? Cepat minta maaf. Kalau pamannya datang, bukan cuma kau. Keluarga kita akan kena imbas. Kau harus minta maaf. Edo cuma penanggung jawab proyek. Ngapain aku takut? Diam kau. Kau tahu grup Cahaya? Sebagai administrator grup Cahaya, Bupati saja segan padanya. Meski pamannya datang, dia harus nurut padaku. Padamu? Kau kira kau siapa? Direktur grup Cahaya? Benar, itu aku. Bagus ya berani remehkan pamanku. Aku telepon dia sekarang. Tunggu aja kau. Kalian, kalau aku tak bisa bawa Ana, kalian juga akan mampus. Paman, ada yang mencegahku menikah. Datanglah. Oke. Beraninya ganggu keponakanku menikah. Bosan hidup ya. Kalian, ikut aku. Gaji kalian 3 kali lipat hari ini. Ayo. Berapa jauh Pak lagi? Direktur, menurut lokasi sebentar lagi sampai. Cepat sedikit. Pamanku segera sampai. Habislah kalian. Chris, jangan bercanda. Kami tak ada hubungannya. Kalau mau uang, cari saja Lily. Nek, kau takut? Aku kan sudah bilang, mau pamannya datang pun, dia harus nurut padaku. Diam kau. Menurut. Kau sudah gila. Kau mau celakai kami. Kok aku punya putri macam kau? Lily, kau baru senang kalau aku gagal nikah ya? Nak, Edo pernah dipenjara karena berkelahi. Jangan macam-macam. Kalau dia datang, kita harus gimana? Kak, kalau dia datang, dia pasti akan menyulitkanmu. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Aku cukup nikah dengan Chris. Ana, ibu, jangan khawatir. Kalian ingat, aku tadi bilang, aku ini direktur? Aku ingat. Maksudmu, kau direktur grup Cahaya? Benar, ibu. Aku direktur grup Cahaya. Kak, kau bercanda? Enggak. Aku bosnya Edo. Dia bisa apa padaku? Baguslah. Nak, kau hebat. Kak, kau hebat banget. Enggak. Gimana kalau Edo tak bangun sekolah karena Lily? Sekolah itu akan bawa banyak manfaat untuk kita. Kalau tak dibangun, kita tak jadi dapat untung. Itu tidak boleh. Aku tanggung transportasi sekolah. Pembangunan tak boleh dihentikan. Aku juga. Aku antarkan makanan tiap hari. Kalau dihentikan, pendapatanku akan berkurang. Tak boleh. Dimanapun juga, hal itu tak boleh terjadi.
Gimana pun juga, hal itu tak boleh terjadi. Kepala desa, kalau Edo hentikan itu, kita harus gimana? Benar, cepat pikirkan solusinya. Hanya ada satu cara. Suruh Ana nikah dengan Chris. Dengan begitu, pembangunan sekolah bisa selesai. Kepala desa benar. Ana harus menikah dengan Chris. Kepala desa benar. benar. Kepala desa benar. Aku Kepala dukung kepala desa. desa. Pamanku segera sampai. Kalau dia ikut denganku, aku akan anggap tak terjadi apa-apa. Kalau enggak, mampus kalian. Kau tak mungkin bisa bawa dia. Memangnya pamanmu bisa apa? Aku mau lihat. Apa kau akan mampus? Oke, keras kepala. Tunggu aja. Lily, kau baru bisa puas setelah celakai kami. Ana sudah dijodohkan pada Chris. Jadi dia harus nikah dengannya. Kepala desa, ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Ana tak akan menikah. Gadis sialan. Kau tak ngerti? Ini urusan desa Davis. Kami tak setuju kalau berdampak pada pembangunan sekolah. Tidak setuju. Tidak setuju. Demi sebuah proyek pembangunan sekolah, kalian paksa Ana menikah. Omong kosong. Keluarga kalian yang janji pada Chris. Ana, kau sudah jadi milik Chris. Ikut dia. Aku tak mau. Pegang ini. Kepala desa sudah bicara. Kau harus nikah. Minggir. Tak mungkin. Ana tak akan menikah. Jangan mimpi. Aku katakan sekali lagi. Serahkan dia. Aku tak mau. Kalau begitu, akan kami rampas. Aku tak mau nikah dengannya. Lepaskan putriku. Lepaskan aku. Aku tak mau. Lepaskan aku. Lepaskan putriku. Hentikan! Hentikan! Paman sudah datang. Mampus kau. Kalian sedang apa? Paman, mas kawin sudah aku kasih. Tapi mereka mau batal. Beri mereka pelajaran. Bagus ya. Kalian anggap Chris gampang ditindas. Kalian anggap aku apa? Pak Edo, Anda salah paham. Kami tak batalkan. Mas kawin sudah kami terima. Jadi Ana adalah istri Chris. Terus kenapa Chris meneleponku? Katanya kalian batalkan setelah terima uang. Jelaskan padaku. Kalau kalian bohongi aku, kau tak akan kuampuni. Enggak. Kami sangat suka pada Chris. Sebuah kebahagiaan bagi Ana untuk nikah dengan Chris. Kami bersiap untuk adakan pesta pernikahan. Pak Edo, dia yang terus mencegahnya. Tak ada hubungannya dengan kami. Tak ada hubungannya dengan kami. Nek. Kau ini memang nenekku. Cepat banget jelasinnya. Takut kau kena imbas. Diam. Kau yang cari mati. Jangan salahkan kami. Lily, kau tak ngerti. Nenek mentingin situasi keseluruhan demi seluruh desa. Situasi keseluruhan. Lawak. Aku lihat kalian mentingin diri kalian sendiri. Kau. Ada apa? Butuh berapa lama? Pak Direktur, butuh waktu lama untuk perbaiki. Hanya satu jalur. Mobil di belakang tidak bisa lewat. Sudah tak sempat. Semuanya lari. Kok lambat banget? Lari! Kau siapa? Aku Lily, kakaknya Ana. Ternyata kau ini Lily si pelacur. Edo, cukup omong kasarnya. Dia bukan pelacur. Dia sudah difitnah. Sudahlah, itu tak penting. Kau ini sudah jadi istrinya Chris. Kau harus ikut denganku. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh adikku. Beraninya ikut campur. Sudah bosan hidup ya? Semuanya. Beri dia pelajaran. Jangan sentuh putriku. Serah saja aku. Kau ini apa? Minggir. Kalau kau mati dihajar, itu bukan urusanku. Tak mau. Aku mau lindungi putriku. Oke. Kau sendiri yang minta. Semuanya. Maju. Edo, kau tahu aku siapa? Kau siapa? Hah? Kau mau bilang
Kau ini orang besar. Benar. Kalau macam-macam, kau akan menyesal. Kau akan buat aku menyesal? Kebanyakan baca novel ya? Lili, diam kau. Ngomong apa sih? Dia ini Pak Edo, orang besar di desa Davis. Bisa tidak? Jangan buat malu. Orang besar? Akulah yang paling besar di sini. Kau sudah gila ya? Kau jadi pelacur selama 7 tahun. Membuat keluarga Davis malu. Orang besar? Auramu jelek, terlalu berat, jadi kerasukan. Akan kuberi kau pelajaran. Sayang, jangan. Minggir, kalau tak beri dia pelajaran, kau mau dia terus buat masalah. Sekarang bukan 7 tahun lalu. Bisa kau pukul seenakmu. Aku sudah putus hubungan denganmu. Anak durhaka, kau bilang apa? Katakan sekali lagi. Ngapain aku takut? Kau juga. Aku sudah putus hubungan dengan kalian. Kalau kalian pukul aku, akan aku laporkan kalian. Agar kalian terima hukuman. Kau buat aku emosi. Kau benar-benar buat aku emosi. Kalau tahu kau tak tahu terima kasih. Aku tak mau lahirkan dan besarkan kau. Sudah aku bilang, dia merugikan. Akhirnya, kita tak dapat untung. Lihatlah, semuanya. Apa-apaan ini? Kenapa keluarga kami punya yang macam ini? Iya. Apa hubungannya itu dengan kami? Karena kau bilang kau itu orang besar, aku mau tanya, sebesar apa? Tak seberapa besar, tapi cukup untuk menekanmu. Kau meremehkanku. Kau tanya saja, siapa bosnya di sini? Lili, kau tahu apa itu orang besar? Beraninya menekan Pak Edo. Kau benar-benar paham. Aku beritahu kau. Hari ini ulang tahun ke-70 nenek. Sudah lihat? Kursi di meja utama itu disiapkan untuk direktur grup Cahaya. Hanya orang seperti direktur grup Cahaya yang bisa disebut orang besar. Kau bukan siapa-siapa. Disiapkan untukku. Kau budek ya? Aku bilang direktur grup Cahaya. Kami dapat kabar direktur grup Cahaya akan hadir secara khusus. Nyonya Rian, keren sekali. Bisa dapat ucapan selamat dari Bu Direktur. Aku sudah heran kenapa ulang tahun ke-70 dirayakan sebesar ini. Ternyata Bu Direktur mau datang. Apa itu benar? Bu Direktur mau datang? Tentu saja itu benar. Apa aku bisa bercanda soal ini? Bagus sekali, bagus sekali. Direktur grup Cahaya mau datang ke desa kita. Ini suatu kebanggaan, Nenek Kevin. Kau harus bicara baik-baik di depan Bu Direktur. Agar dia investasi yang banyak untuk Tenang kita. saja, Kepala Desa. Sudah tua begini, puas rasanya bisa dapat ucapan dari Bu Direktur. Lihatlah dirimu. Dasar tak tahu malu. Kalau kau bisa sedikit saja kayak Bu Direktur, kami akan sangat berterima kasih. Ngapain ketawa? Aku adalah Bu Direktur yang kalian maksud. Selain itu, aku sudah siapkan hadiah besar yang akan buat yang lain iri. Sebentar lagi sampai. Kau bilang kau direktur grup Cahaya? Kau direktur grup Cahaya? Benar. Aku yang suruh kau mengawasi proyek pembangunan sekolah. Apa ada masalah? Apa yang dia katakan benar? Karena kursi utama ini disiapkan untukku. Ibu, kita duduk yuk. Ranti, emang kau ini apa? Memang tempat itu bisa kau duduki? Lili, kau ingin celakai satu desa? Apa maksud? Itu tempat untuk Bu Direktur. Kalau dia datang dan lihat kau tak hormat padanya, gimana dengan proyek itu? Percaya enggak? Aku bisa hentikan proyek desa Davis dengan satu telepon. Keras kepala, aku tampar mulutmu. Pukul saja terus. Kau terus begitu sejak aku kecil. Aku bilang aku bukan pelacur, kau tak percaya. Kau juga tak percaya aku ini direktur. Kau mau aku gimana? Kau mau aku gimana? Kau? Lili, okelah kau pura-pura jadi direktur. Tapi beraninya kau melawan ayahmu. Lili, kau bilang kau direktur grup Cahaya. Mana buktinya? Mana bukti kalian kalau aku bukan direktur? Jujur saja ya, kakak angkat Intan adalah direktur grup Cahaya. Ini buktinya. Kakak angkat? Benar. Kapan aku jadi kakak angkatmu? Kau sudah ditipu. Kau bodoh ya? Sejak kecil kami semua tahu seperti apa kau. Jujur saja ya,
Pekerjaanku di grup Cahaya diberikan oleh kakak angkatnya. Kau bilang kau ini direktur grup Cahaya. Kok aku tak pernah lihat kau? Lawa, kau ini karyawan level bawah. Mana bisa ketemu aku semaumu. Lagian kerjaanmu, kuberikan karena kau kakakku. Kau yang berikan padaku. Lihatlah dirimu sendiri. Orang macam apa kau? Aku masih perlu kau kasih kerjaan. Benar. Sejak kecil, cucuku tersayang lebih baik darimu. Kevin, aku sudah beri kau kerjaan. Kau seharusnya berterima kasih. Diam. Kau sungguhan anggap kau itu direktur? Kevin, apa-apaan keluargamu ini? Jauhi dia setelah menikah. Iya baik, sayang aku mengerti. Oke, karena kau mengaku kalau kau ini direktur, buktikanlah pada kami. Gampang. Aku cukup telepon. Aku bisa buktikan dengan telepon. Kalau begitu teleponlah. Benar, teleponlah. Aku mau lihat. Apa yang kau bilang itu benar? Benar-benar tak mau nyerah. Oke, akan aku telepon. Teleponlah. Bertele-tele. Cepat telepon. Kenapa? Tidak bisa. Nak, ada apa? Bateraiku habis. Kak, gimana kalau kita pinjam HP? Tak apa, tak perlu khawatir. Aku punya cara lain. Baterai habis. Kau tak berani telepon kan? Lili, teruskan. Bikin kaget saja. Mirip banget. Aku beneran kira kau direktur grup Cahaya. Pura-pura jadi direktur grup Cahaya. Kau mau buat kacau ya? Tak usah buru-buru. Saat hadiahnya sampai, identitasku bisa dibuktikan. Sudah begini, kau masih pura-pura. Kau bilang kau sudah siapkan hadiah. Tunjukkanlah kalau gitu. Jalannya terlalu jelek. Bawahanku ketinggalan. Sebentar lagi sampai. Terus ngarang. Aku mau lihat kau bisa ngarang sampai kapan. Billy, gak gini kalau mau pamer. Oh iya, sayang. Kau telepon saja kakak angkatmu. Biar dia lihat apa itu orang besar. Sebenarnya orang rendah macam kau tak pantas bertemu Bu Direktur. Tapi karena kau pura-pura jadi kakakku, aku akan suruh dia ke sini. Bisa bertemu dengan Direktur Grup Cahaya adalah kehormatan bagimu. Pegang. Ada yang aku jadi kau. Cepat ke sini. Ada yang pura-pura jadi aku. Tunggu, aku akan segera ke sana. Aku mau lihat siapa yang seberani itu. Lihat nggak? Kakakku akan ke sini. Kau masih bisa apa? Sayangku hebat, bisa memanggil Direktur Grup Cahaya. Benar, cucu menantuku hebat sekali. Tak seperti Lili. Tak tahu malu, juga suka pamer. Intan, kami senang kau jadi menantu kami. Kocak banget. Kalian tak tahu kalau kalian ditipu. Lili, cukup. Kau sudah keterlaluan. Jangan sampai aku pukul kau. Ngapain ngomong sama dia? Kakakku sebentar lagi datang. Setelah dia datang, dia bisa apa? Siapa tahu dia akan malu berat. Oke, aku mau lihat seperti apa kakakmu itu. Diam. Direktur Grup Cahaya akan tiba. Kau mau apa, ha? Anak durhaka, sudah begini, kau masih asal bicara. Kau bisa apa kalau Direktur Grup Cahaya marah nanti? Kalau kau menyesal sekarang, masih sempat. Kalau enggak, tak ada gunanya meski kau berkutuk nanti. Benar. Aku tak peduli kau mau apa. Tapi jangan libatkan cucuku dan cucu menantuku. Kalau enggak, kau akan kumaafkan. Lagi-lagi Kevin, kau benar-benar peduli padanya. Bacot. Kalau aku tak peduli pada cucuku, memang aku peduli padamu. Mimpi. Hentikan. Cukup. Cukup soal masalah keluarga kalian. Sudah saatnya aku balas kau. Karena sudah ganggu pernikahan Chris. Sudah saatnya aku balas kau. Karena sudah ganggu pernikahan Chris. Kau mau apa? Antara kau serahkan Ana pada Chris, atau aku rebut. Siang bolong begini, kalian mau culik orang. Edo, kalau kau lakukan itu, aku tak akan biarkan kau. Jangan lupa, siapa yang berikan proyek padamu? Siapa? Tentu saja Direktur Grup Cahaya. Kenapa? Kau masih mau bilang kau Direktur Grup Cahaya? Kau kira aku akan percaya? Pak Edo, jangan bilang aku tak ingatkan kau. Kalau kakakku sampai dan lihat kondisi ini, menurutmu, apa proyek itu akan dilanjutkan? Enggak. Jangan sampai pembangunan sekolah dihentikan. Pak Edo, gimana pun caranya, usir Lili. Telat sudah kalau Bu Direktur datang.
Paman, kita rebut saja. Aku malas ngomong dengan kalian. Kalian, rebut anak. Jangan sentuh adikku. Bawa dia keluar. Kalian ngapain? Berhenti. Hadiah sampai. Ulang tahun ke-70 Nyonya Rian, Direktur Grup Cahaya, persembahan hadiah khusus. Semoga Nyonya diberkati dan panjang umur. Ini adalah hadiah dariku. Ini singa giok putih. Ini adalah pusaka keluarga yang diwariskan turun-temurun. Manifestasi keluarga kita. Ini tak mungkin. Pusaka keluarga Davis? Beneran? Cepat cek. Ini dia. Ini adalah pusaka keluarga kita. Di sini terukir lambang keluarga kita. Selama 81 hari, 9 pengrajin memolesnya sebanyak 99 kali. Ini melambangkan darah keluarga Davis yang abadi dan terus mengalir. Tak kusangka pusaka yang sudah hilang ratusan tahun bisa ditemukan di zamanku. Meski mati, aku tak akan buat para leluhur kecewa. Singkirkan tanganmu. Ini adalah harta keluarga Davis. Memang bisa disentuh siapapun. Kalau sampai retak, kau bisa tanggung jawab. Kepala desa, aku ingin lihat. Apa ini asli? Gimana kalau Lili tipu kita pakai barang palsu? Benar, Intan bukannya sengaja. Kepala desa, setauku soal Lili, barang ini mungkin palsu. Diam. Kau ini perempuan, tak berhak bicara. Berani meragukan pusaka keluarga Davis. Berarti tak hormat pada leluhur keluarga Davis. Kalian, beri mereka hukuman. Beri mereka pelajaran karena tak hormat pada leluhur. Kalian, hukum mereka. Kepala desa, kami salah. Jangan hukum kami. Benar, nenekku bukan sengaja. Itu demi kebaikan kita semua. Kepala desa, ini pertama kali. Berbaik hatilah dan ampuni mereka. Kalau sekali lagi tak hormat pada leluhur, takkan ku ampuni. Kepala desa saja menghargainya. Kayaknya benar itu pusaka keluarga Davis. Nilainya fantastis. Lili bisa bawa kembali. Hebat sekali. Apa yang dia katakan benar. Dia beneran jadi direktur. Taruh di meja utama. Kak, kau hebat. Kalau kau sekolah baik-baik, kau juga bisa jadi seperti kakak. Nak, ini beneran dari kau. Tentu saja, Bu. Aku lihat ini di acara lelang. Aku dapatkan dengan harga 66 miliar. Aku bawa pulang hari ini. Baguslah, baguslah. Sayang, kau lihat. Putri kita hebat. Dia buat kau bangga. Sekarang kalian masih mau bilang aku bukan direktur? Memang kenapa kalau kau direktur? Siapa yang tahu gimana kau bisa jadi direktur? Seluruh desa sudah tahu kau jadi pelacur. Oh, ternyata kau naik jabatan pakai cara ini. Parah banget kalian. Sepertinya pilihanku untuk pergi dulu sudah tepat. Memalukan. Gimana aku berani tunjukkan diri di desa Davis? Lili, lihat betapa marahnya ayah. Aku buat dia marah. Kalian yang berpikir kotor. Apa kalian percaya kata-kataku? Diam kau. Bangga ya beli barang pakai uang kotor? Memang kenapa kalau kau punya uang? Aku ini nenekmu. Ini rumahmu. Cepat belikan adikmu rumah dan mobil untuk nikahannya dengan uangmu. Rumah? Hah? 7 tahun lalu aku sudah putus hubungan dengan kalian. Kau. Aku tak mau basa-basi denganmu. Cepat beri uang. Tak ada. Tak akan ku beri sepeser pun. Kau buat aku kesal. Dasar anak durhaka. Lili, jangan tak tahu balas budi. Lihat ayah dan nenek. Mereka beri kau makan, minum, dan besarkan kau. Lihat ibu dan Ana, kami sudah baik padamu. Iya kan? Kau seharusnya beri kami uang. Aku punya uang. Berapapun aku punya, tapi tak akan kuberikan. Tak mungkin kuberikan pada kalian. Aku akan bawa ibu dan Ana pergi selamanya dari sini. Benar-benar tak tahu terima kasih. Kok aku punya anak yang tak tahu terima kasih. Kepala desa, kau sudah lihat? Kau tak coret nama orang yang tak tahu terima kasih dan mengkhianati leluhur dari silsilah keluarga? Lili, cukup bicaranya.
Gimana pun dia ini lebih tua. Tak boleh tak hormat pada orang tua. Aturan keluarga Davis melarangnya. Benar-benar. Orang macam dia seharusnya dihukum. Kalau orang desa Davis kayak dia semua, bisa gawat. Benar juga. Hukum dia. Jangan hukum dia. Nak, diamlah. Tak apa, Bu. Kepala desa, apa singa giok putih ini hilang selama ratusan tahun? Iya, Apa benda ini dibawa kembali olehku? benar. Karena aku yang bawa pulang, bukannya aku berjasa untuk desa kita. Kau benar. Kau memang berjasa besar. Karena aku sudah berjasa besar, bukannya tak baik kalau menghukumku. Kalau begitu, siapa yang berani bantu desa kita? Jangan, dengarkan dia. Lili benar. Dia sudah berjasa besar. Karena membawa pulang pusaka keluarga, kita tak bisa menghukumnya. Kepala desa. Diam. Ini hal penting untuk keluarga Davis. Kau tak berhak mengaturnya. Lili sudah bawa kembali pusaka keluarga. Dia adalah pahlawan dan tamu terhormat kita. Kau tak setuju? Enggak. Lili, kau sudah bawa kembali pusaka keluarga. Kursi utama ini seharusnya... Tunggu. Kalian sudah ditipu olehnya. Apa maksudmu? Ditipu? Karena hadiah ini bukan darinya. Bukan darinya. Kalau begitu dari siapa? Entahlah. Kau bilang ini semua bukan aku yang bawa. Benar. Kau bisa tipu mereka, tapi enggak dengan aku. Hadiah ini adalah hadiah ulang tahun dari Bu Direktur untuk Nyonya. Lili, bukan Direktur Grup Cahaya. Tadi, aku sudah telepon kakakku. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan. Ini hadiah dari kakakku. Lili, ambil kesempatan ini untuk menipu kalian. Kita hampir saja tertipu. Idenya banyak banget. Kita malah percaya padanya. Beraninya pura-pura jadi direktur grup cahaya. Nyalinya besar banget. Oke, sudah aku bilang. Kau tak mungkin jadi direktur. Ternyata kau menipuku. Ku hajar kau. Ku beri kau pelajaran. Ibu, pasti ada salah paham. Biar Lili jelaskan dulu. Jelaskan apa? Minggir. Sudah jago ya? Berani pura-pura jadi direktur? Kau mau celakai kami, kepala desa. Dia keterlaluan, pura-pura jadi direktur. Aku tak punya putri macam dia. Kuserahkan dia padamu. Tapi kau harus ingat, jangan segan padanya. Jangan sampai kita semua celaka karena dia. Hei, beri dia hukuman. Ibu. Lepaskan aku. Apa lihat-lihat? Kau mau ngapain? Kau mau pukul aku? Anak durhaka, cepat berlutut. Lili, kamu mau ngapain? Bukannya aku sudah bilang, tunggu Bu Direktur datang. Letakkan itu. Ayah, nenek, dan kakak, aku sudah lama ingin bersulang untuk kalian. Aku minum. Terserah kalian. Kau sudah gila? Biar disiram ke lantai untuk menghormati orang mati. Lili, kau ingin buat sebuah leluhur marah. Kau mau mengutuk kami? Bagiku, kalian semua sudah tiada. Hanya karena Kevin adalah anak laki-laki satu-satunya. Kalian pilih kasih padanya. Demi dia, kalian bahkan jual rumahku dan Ana. Tak izinkan aku sekolah. Dan suruh Ana jadi istri bajingan macam dia. Brengsek! Beraninya kau tegur orang yang lebih tua. Kevin bisa beri kami keturunan. Apa gunanya kalian berdua? Memang kenapa kalau aku pilih kasih? Lihat seperti apa dirimu sekarang. Pembohong, wanita gila yang tak tahu malu. Ayah, kau akhirnya mengatakan isi hatimu. Lili, kau ngapain? Saat kakakku sampai, kau tak bisa apa-apa. Dia tak akan datang. Kau bilang apa? Aku sudah bilang, akulah direktur yang sebenarnya. Lili, beraninya kau fitnah kakakku. Nyalimu besar sekali. Kau tak percaya? Oke, panggil dia ke sini untuk hadapi aku. Bu Direktur tiba. Bu Direktur tiba. Lihat, Direktur Grup Cahaya. Bahkan orang besar macam direktur datang ke daerah kecil begini. Mampuslah Lili. Dia pura-pura jadi direktur. Gimana akhirnya dia? Kak,
kau datang juga. Tempat apa ini? Sudah bobrok berantakan lagi. Bau orang miskin. Kak, kau kelelahan. Kami senang Anda berkenan datang ke daerah kecil ini. Kami terus menanti. Akhirnya Anda datang. Tolonglah demi aku. Tahan sebentar. Oke, karena kau bilang begitu. Aku tak akan perhitungan. Demi kau. Bu Direktur, hadiah dari Anda sudah kami terima. Bagaimana aku pantas menerima hadiah dari Anda? Hadiah? Bukannya Anda yang berikan singa giok putih? Ini harganya tak seberapa, bukan apa-apa. Ini yang namanya direktur, beda dari yang lain. Barang yang begitu berharga pun dia tak pedulikan. Omong kosong, dia itu direktur, tak bisa kita bandingkan. Bu Direktur, Anda bawa kembali pusaka keluarga kami. Jadi Anda berjasa besar untuk kami. Aku mewakilkan 180 warga desa Davis untuk berterima kasih. Sudahlah, hal kecil begini tak perlu dibesar-besarkan. Mana orang yang pura-pura jadi aku? Mana orang yang pura-pura jadi aku? Kak, itu dia. Pelacur yang tak tahu malu dan tak tahu diri ini. Dia pura-pura jadi Anda. Ini adalah penghinaan untuk Anda. Cepat beri dia pelajaran. Kau rupanya. Aku kagum pada nyalimu. Kau orang pertama pura-pura jadi aku. Aku juga mau tanyakan pertanyaan yang sama. Apa kau tahu akibatnya kalau pura-pura jadi direktur grup cahaya? Nak, ada apa ini? Kak, apa dia direktur yang asli? Aku ini direktur, ngapain pura-pura? Kau, pelacur dari kampung, kau mau apa dengan jabatanku? Aku belum bilang apa-apa. Kok kau sudah panik? Jangan-jangan kau beneran palsu. Lili, cukup omong kosongnya. Sekolah desa ini diinvestasikan oleh kakakku. Gimana mungkin dia palsu? Lili, Bu Direktur sudah tiba. Kau masih tak mau minta maaf? Kalau Bu Direktur marah, aku suruh ayahmu untuk patahkan kakimu. Cepat minta maaf pada Bu Direktur atau ku patahkan kakimu. Minta maaf? Kalian ini beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Si palsu ini, kalian sayang-sayang. Kalau sampai desa sebelah tahu, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Memfitnah Bu Direktur. Aku robek mulutmu. Beraninya melawan. Kau kira kau bisa pukul aku seperti waktu aku kecil? Bu Direktur, dia sombong sekali. Tak sopan. Dia merendahkan Anda. Cepat, beri dia pelajaran. Lili, Kak. Oke, aku marah sekarang. Kayaknya proyek sekolah desa ini tak perlu dilanjutkan. Jangan Bu Direktur. Proyek itu tak boleh dihentikan. Benar Bu Direktur, kalau dihentikan kita harus gimana? Yang menyinggung Anda itu Lili. Jangan libatkan kami. Kalian tak bisa salahkan aku. Salahkan dia. Lili, dasar brengsek. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Cepat berlutut. Benar cari mati. Jangan libatkan kami. Orang yang tak bermoral seharusnya diusir dari desa Davis. Enyahlah. Kalau kalian usir aku, proyek itu akan benar-benar dihentikan. Lili, kau anggap kami bodoh? Siapa yang percaya? Cepat minta maaf pada Bu Direktur. Kalau proyek sekolah dihentikan, kau takkan kuampuni. Tak akan. Kau? Reno, lihat putrimu. Desa kita akan dibuat celaka olehnya. Anak durhaka, berlutut. Apa lihat-lihat? Cepat berlutut. Lili, berani sekali kau. Bu Direktur pun kau provokasi. Itu sama saja dengan memprovokasiku. Bu Direktur tenang saja. Saya akan beri pelacur ini pelajaran karena sudah menyinggung Anda. Apakah kau Edo? Benar, itu saya. Tadi Pak CEO menelepon dan menyuruh saya untuk menjaga Anda. Saya secara khusus menunggu Anda di sini. Kerja bagus. Bu Direktur, proyek sekolah. Ini tergantung performamu. Tenang saja, Anda pasti akan puas. Kalian ke sini dan buat dia berlutut pada Bu Direktur. Ku beri tambahan gaji. Maju, cepat. Kalian ngapain? Jangan lepaskan aku. Pak, kita sudah sampai di desa Davis. Bagus, akhirnya sampai. Istriku pasti sudah lama menunggu. Ayo masuk, cepat! Minggir. Ibu, mereka sedang menindas Lili. Diam. Kau terus membelanya. Wajar kau. Jangan sentuh ibuku. Nenek, jangan pukul ibuku.
akibat pura-pura jadi kakakku. Bu Direktur memang hebat. Bisa beri dia pelajaran dengan satu kalimat. Bu Direktur, duduklah. Soal proyek itu, Kerja bagus. Lanjutkan proyeknya. terima kasih, terima kasih. Akan kupastikan kau dapat ganjarannya. Sial. Beraninya mengancam Bu Direktur. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Sebentar. Lepaskan dia. Kau mau ngapain? Kau bilang tak akan mengampuni Kau pura-pura jadi direktur grup cahaya dan menindas ibuku dan Ana. Akan kubuat kau membayarnya. Beraninya membual di hadapan Bu Direktur. Aku hajar kau. Sebentar, aku direktur grup cahaya. Aku mau lihat. Gimana kau mau balas aku? Kau ini berani katakan apa saja. Kau ini pelacur rendahan. Apa tak takut ditertawakan karena mengatakan lelucon macam ini? Sayangku benar. Jangan-jangan kau jadi gila karena merasa takut. Jangan-jangan kau beneran anggap dirimu direktur. Tunggu saja. Segera akan kubuat kalian membayar perbuatan kalian hari ini. Diam. Tak apa kalau kau mau cari mati. Jangan libatkan kami. Aku beneran ingin menghajarmu. Hajarlah. Coba kalau berani. Hahaha. Aku mau lihat. Gimana kau balas aku? Jalan kalian jelek banget. Sepatuku kotor. Aku mau kau berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Aku mau kau berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Benar, Kak. Kau seharusnya begini. Menjauhlah dari serpihan kaca. Biar kakimu tak luka. Berlutut di sana. Bu Direktur, tak boleh begini. Ini serpihan kaca. Kalau menyentuhnya, dia akan tertusuk. Kau suruh putriku berlutut di sini. Anda ini direktur, Anda orang besar. Saya mohon ampuni Jauh-jauh putri saya. dariku. Baru orang miskin. Bau banget. Ini urusan Bu Direktur. Jangan ikut campur. Keterlaluan. Keterlaluan. Kau pura-pura jadi kakakku. Ini akibatnya. Benar, Lili. Jadi pelacur, ya jadi pelacur. Ngapain pura-pura jadi direktur? Aku beritahu kau, ayam liar tetaplah ayam liar. Takkan bisa jadi burung Phoenix. Kevin, bicara yang sopan. Kenapa? Semua orang di desa sudah tahu apa yang kau lakukan. Masih tak terima dikatai. Apa kau tahu kenapa ayah dan nenek sayang padaku sejak kecil? Karena mereka tahu kau ini rendahan. Kau memukulku. Jangan. Minggir, bau, jangan ikut campur. Aku hajar dia. Dia ini adikmu. Aku tak punya adik macam dia. Cukup, kau dengar apa yang kukatakan. Aku suruh dia berlutut di sini. Kalian bertengkar saja di rumah. Hentikan. Urusan keluarga kalian, selesaikan saja nanti. Berlutut sekarang. Lili, bukannya kau mau jadi direktur? Ini kesempatan langka. Berlututlah pada Bu Direktur. Kenapa aku harus berlutut? Kenapa? Direktur grup cahaya tak boleh suruh kau berlutut. Pelacur rendahan. Berlutut pada kakakku adalah semua kehormatan bagimu. Cepat berlutut. Sudahlah, berlutut sekarang. Setelah kau jilat sepatuku, aku akan maafkan soal hari ini. Cepat berlutut pada Bu Direktur. Hei, dengar gak? Jilat sepatunya. Pikirkanlah baik-baik. Pura-pura jadi direktur grup cahaya tak bisa dimaafkan. Pertimbangkanlah. Akibat dari menyuruhku menjilat sepatumu. Atas dasar apa kau bilang aku pura-pura? Aku ini direktur grup cahaya. Kau tahu sendiri apakah kau itu asli atau palsu? Buat dia berlutut padaku. Kalau enggak, proyek sekolah akan dihentikan. Lili, cepat berlutut. Kalau proyekku dihentikan, kau tak akan kumaafkan. Cepat berlutut pada Bu Direktur. Berlutut. 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 Lepaskan aku. Berlutut. Jangan tindas anakku. Aku saja. Aku saja. Bu Direktur, putriku sudah menyinggung Anda. Bermurah hatilah dan maafkanlah dia. Cukup berlutut saja kan? Biar aku saja. Oke, berlututlah sekarang. Setelah kau jilat sepatuku, aku akan ampuni dia. Ibu, jangan berlutut, jangan berlutut. Jangan berlutut. Wanita gila. Ngapain kau berlutut? Ini bukan urusanmu. Cepat berlutut. Aku ingatkan ya, kalau terjadi apa-apa, takkan kuberikan kau uang untuk berobat. Ibu, Reno, Lili ini putriku. Sebagai ibunya, meski harus mati, aku harus lindungi putriku saat melihat dia ditindas. Ibu, Lili sendiri yang cari masalah. Ngapain kau peduliin? Kalau kau masih anggap aku ibumu, jangan ikut campur. Ibu,
Jangan berlutut. Berhenti omong kosong. Coba kalau enggak, dia yang berlutut. Baik, baik. Ibu, jangan berlutut. Ibu, cepat berdiri. Ibu, jangan Ibu. Jangan Ibu. 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 Ibu, tak usah berlutut, Ibu. Ibu. Bu Direktur, apa Anda boleh maafkan putriku sekarang? Cukup. Anggap masalah ini sudah berlalu. Ibu. Terima kasih Bu Direktur, terima kasih Bu Direktur. Nak, beri hormat pada Bu Direktur. Bu, tak perlu berterima kasih. Dia bukan direktur. Dia sudah menipumu dan kalian semua. Akan aku balas perlakuanmu pada ibuku hari ini. Masih membual. Lihat ibumu, sudah seperti apa dia. Kau juga. Aku juga takkan biarkan kau hidup enak. Kau ancam kakakmu? Reno, beri dia pelajaran. Akunya sopan santun, ku hajar kau. Kalau kau pukul, aku lapor polisi. Anak durhaka, kau mau laporkan ayahmu? Memang kenapa? Kalau kau ayahku. Anak durhaka. Kau bilang kau ini direktur kan? Oke, tunggu saja. Akan kubalas berkali lipat perbuatanmu pada aku, ibuku, dan adikku hari ini. Hah, sayang, telepon dari istriku. Halo sayang, kau akhirnya angkat telepon. Aku kangen banget. Kalau kau tak datang, istrimu akan habis ditindas. Apa? Beraninya menindas istriku. Mereka sudah bosan hidup. Sayang, tunggu. Aku segera ke sana. Semuanya, cepat ke desa Davis. Mereka sukses membuatku marah dengan menindas wanitaku. Tunggu saja kalian. Aku sudah telepon suamiku. Masa pelacur punya suami? Jangan-jangan itu pria yang dia goda. Aku tak mengerti. Kok kau berani sekali telepon? Memalukan. Masih berani menelpon. Benar-benar tak tahu malu. Tetangga kita hadir semua. Kau bahkan tak mau lagi pura-pura ya? Anak durhaka, kalau kau berani, suruh dia ke sini. Aku akan patahkan kakimu di hadapan semua orang dan para leluhur. Lihat, apa kau masih berani? Aku sarankan ngomong yang sopan. Kau tahu siapa suamiku? Kalian mengatainya. Waktu suamiku datang nanti, kalian akan berakhir tragis. Meski orang penting datang hari ini, aku punya kakakku. Selama ada direktur grup cahaya, aku tak takut pada siapapun. Iya, lawak banget. Suamiku tak akan meliriknya walau sebentar. Kau bilang apa? Katakan sekali lagi. Kau meremehkan kakakku, direktur grup cahaya. Iya, memang kenapa? Diam, Lili. Kau bicara begini, tak takut menyinggung orang. Memangnya kau siapa? Berani bicara begini? Memangnya kenapa? Kau. Kak, dia mempermalukanmu. Cepat beri dia pelajaran. Kalau begitu, sepertinya suamimu juga orang penting. Aku penasaran siapa dia, sampai kau bisa sepercaya diri ini. Namanya Riko Cahaya. Namanya Riko Cahaya. Aku bisa tak percaya diri. Kau bilang apa? Siapa nama suamimu? Riko Cahaya. Kenapa? Suamimu Riko Cahaya? Kau sedang melawak ya? Kenapa? Tak percaya? Enggak, bukannya tak percaya. Tapi itu tak mungkin. Siapa yang tak tahu kalau Riko itu CEO grup cahaya? Istrinya adalah direktur grup cahaya. Kau bilang kau ini istrinya. Lalu kakakku siapa? Kok mesti bilangnya CEO grup cahaya? Memalukan, sangat memalukan. Nak, tak boleh bercanda. Ibu, percayalah yang kukatakan itu benar. Nah, selain pura-pura jadi kau, dia bilang Pak Riko itu suaminya. Jangan ampuni dia. Setauku, Pak Riko sedang dinas. Dia tak mungkin ke sini. Katanya sama sekali tak mungkin. Lili, kau sudah menyelidiki dengan jelas. Jadi seharusnya kau tahu, kalau suamiku tahu kau begini, dia akan lakukan apa. Kau tak takut? Takut? Dia suamiku. Ngapain aku takut? Suamiku akan datang 10 menit lagi. Aku mau lihat kau mau gimana pura-pura nanti. Pura-pura? Dia suamiku. Ngapain aku takut? Kau sendiri. Yang kau maksud itu kau kan? Benar. Kalau kakakku tak di sini, kami semua sudah kau tipu. Oke, tak apa kalau kalian tak percaya. Kita tunggu 10 menit lagi. Setelah 10 menit, kita akan tahu siapa yang
asli dan yang palsu. Oke, siapa takut saat Riko datang? Kau tak bisa sombong lagi. Tak usah tunggu. Dia tak akan datang. Suamiku sedang berbisnis di luar negeri. Dia tidak akan datang ke daerah kecil begini. Lily, pandai juga kau pura-puranya ya. Tapi kau tak selidiki ini kan? Aku memang tak menyangkanya. Kalau begitu, kita bertaruh. Bertaruh? Bertaruh apa? Bertaruh apakah Riko akan datang dalam 10 menit. Oke, aku setuju. Lily, kau pasti kalah. Aku sudah cek di internet. Pak Riko sedang dinas di luar negeri. Jangan ke 10 menit. 10 hari pun dia takkan bisa kembali. Gimana? Kau tak bisa bantah informasi yang bisa dicari di HP kan? Terserah kalian mau percaya atau enggak. Oh iya, sebelum itu, aku mau kasih kalian berdua hadiah. Segera pecat Intan dan batalkan perekrutan Kevin. Segera pecat Intan dan batalkan perekrutan Kevin. Grup Cahaya dan seluruh industri ini tak menerima mereka selamanya. Kalian sudah dipecat. Lily, pekerjaanku dan Kevin diberikan oleh kakakku. Kakakku ada di sini sekarang. Kau pecat kami? Kau lagi melawak ya? Lily, aktingmu hebat sekali. Bu Direktur tak mungkin memecat kami. Benar, aku ada di sini. Tak ada yang bisa pecat mereka. Maaf, kau sudah dipecat. Kau bilang apa? Tak mungkin. Sayang, ada apa? Aku beneran dipecat. Ini... Maaf, perekrutan Anda sudah dibatalkan. Mana mungkin? Joe, ada apa? Perekrutanku dibatalkan. Kalian percaya sekarang? Apa kau sudah lakukan sesuatu? Jadi cucuku tak jadi direkrut? Memangnya aku bisa apa? Cucumu sendiri yang payah. Grup Cahaya tak suka, jadi tentu saja dibatalkan. Apa hubungannya denganku? Aku tak mau dengar. Aku tak peduli kau pakai cara apa. Cepat kembalikan pekerjaan cucuku. Nek, aku tak bisa dibandingkan dengan cucu kesayanganmu. Dia hebat. Biar dia cari cara sendiri. Omong kosong. Kalau cucuku punya solusi, buat apa aku suruh kau? Lagian dia ini kakakmu. Bukannya ini sudah seharusnya kau lakukan? Kak, ada apa ini sebenarnya? Benar, bukannya Anda Direktur Grup Cahaya. Kenapa dia bisa memecat kami seenaknya? Jangan-jangan dia beneran direktur. Tak mungkin. Kalau dia beneran direktur, kok bisa tak tahu kalau Pak Edo pergi dinas? Ini kebetulan, ini pasti kebetulan. Ngapain panik? Aku yang perintahkan. Hah? Kenapa? Kami kan tak buat salah. Benar, Anda tak bisa pecat kami tanpa alasan. Lihatlah tampang payah kalian. Kan cuma dipecat, bukan masalah besar. Grup Cahaya berencana buka cabang baru. Aku mau jadikan kalian penanggung jawab. Aku harus pecat kalian dulu, kan? Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Aku sudah tahu kau paling baik padaku. Baguslah, baguslah. Cucuku hebat. Sebentar lagi akan buka cabang baru. Kau adalah kebanggaan nenek, cucu kesayanganku. Nah, kau sudah buat ayah bangga. Sudahlah, ini hanya hal kecil. Nanti lagi bahasnya. 3 orang rendahan ini terus-terusan menjebakku. Cepat tangkap mereka dan beri pelajaran. Cepat tangkap mereka dan beri pelajaran. Tahan mereka. Jangan. Lepaskan kami. Kalau enggak, suamiku tak akan ampuni kalian. Kau masih memikirkan lakimu itu? Kau kangen dan sampai gila ya? Karena dia begitu suka pria tak jelas, kita carikan saja dia cowok lalu nikahkan. Biar tak malu-maluin. Masuk akal juga. Desa kalian kayaknya ada seorang pengemis. Biarkan serendah ini menikah. Benar, Bu Direktur benar. Semua terserah Anda. Kedepannya, bantulah Kevin. Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kalian hajar dia untuk lampiaskan emosiku. Bu Direktur, tenanglah. Anda pasti akan puas. Laksanakan. Edo, tak akan kau ampuni kalau kau sentuh mereka. Masih berani bicara, ha? Tahan mereka berdua. Ibu, Ana, Edo. Apa lihat-lihat? Kau perlu diberi pelajaran. Akan kulakukan sendiri. Berlutut. Jangan sentuh aku. Berlutut. Berlutut. Oke, Edo. Kerja yang sangat bagus. Aku suka kamu. Ini sudah seharusnya saya lakukan. Oke, aku punya banyak proyek. Akan kuberi semuanya kepadamu. Terima kasih, Bu. Aku tak akan lupa kebaikan Bu Direktur.
Edo, aku ingat kalian semua. Akan kubalas berkali lipat perbuatan kalian padaku. Masih berani mengancam kami? Edo, kamu makan apa sih? Ya itu cewek, tapi kamu takut-takut padanya. Gimana aku bisa serahkan proyek padamu? Bu, jangan marah. Lihat baik-baik. Aku tak akan buat Anda kecewa. Setiap orang di sini yang berani menindas istriku hari ini harus mati. Setiap orang di sini yang berani menindas istriku hari ini harus mati. Ini CEO Grup Cahaya, Riko Cahaya. Itu dia. Aku pernah lihat di TV. Dia beneran datang pas dengan waktu yang Lili katakan. Ada apa ini? Pak Riko bukannya pergi dinas. Kenapa bisa muncul di sini? Intan, ada apa ini? Aku tak tahu. Sialan kau, beraninya menindas istriku. Sayang, kau tak apa-apa. Maaf, aku datang terlambat. Ibu, Ana, kalian tak apa-apa. Riko. Sayang, aku tak seharusnya datang terlambat. Maafin salahku. Aku datang terlambat. Jadi kau dan keluargamu ditindas mereka. Aku mau mereka yang pernah menindas kami untuk membayarnya. Untuk membayarnya. Tenanglah. Orang yang menindas istriku, aku hitung satu persatu. Tidak ada yang bisa kabur. Pengawal! Hajar! Aku salah. Edo ya? Kau tak bisa dimaafkan. Kau menerima proyek Grup Cahaya. Kau tindas buruh. Tak bayar gaji. Bahkan melanggar banyak hukum. Aku sudah serahkan bukti pelanggaran ke lembaga yang bersangkutan. Tunggu saja hukumanmu. Kau juga. Chris? Aku salah, Pak CEO. Kau tak taat hukum dan licik. Banyak gadis tak berdosa yang jadi korban. Sampah sepertimu. Siap-siap saja di penjara. Kak, ada apa ini sebenarnya? Bukannya Riko itu suamimu? Ada apa ini? Bukannya Anda itu direktur? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Berhenti! Kau mau apa? Aku sudah bilang, orang yang menindasku akan aku balas. Pengawal, tahan dia! Lepasin aku! Tahan di sini. Lepas! Tekan terus! Jangan! Kak, kau beneran direktur? Iya, Ibu. Ini Riko, CEO Grup Cahaya. Cepat panggil Ibu. Baik, anak baik, anak baik. Kau beneran direktur? Kalau bukan, Dik, aku sudah salah paham. Tak kusangka kau jadi begitu hebat dalam 7 tahun. Kok tak bilang dari awal? Kalau gitu kan, kami takkan salah paham, ya kan? aku sudah katakan berkali-kali. Memang kalian percaya? Bagi kalian, aku ini cuma pelacur. Aku sudah katakan berkali-kali. Memang kalian percaya? Kita ini keluarga. Jangan dibahas lagi. Benar, hari ini bukannya hari ulang tahun nenekmu. Aku heran kenapa Direktur Grup Cahaya datang untuk merayakan. Ternyata dia itu putriku. Nah, kau buat ayah bangga. Semuanya, putriku datang hari ini. Terus dia juga bawa menantuku. Sebentar lagi makanan dihidangkan. Nikmatilah ya. Oke. Pasti. Bukannya kalian lupa sesuatu? Aku sudah putus hubungan dengan kalian. Dik, kau ngomong apa? Tetangga hadir semua. Hargailah ayah dan nenek. Kenapa harus begitu? Selain itu, jangan panggil aku, Dik. Aku bukan adikmu. Kita sudah putus hubungan. Lili, direktur doang kok. Apa hebatnya? Sok banget. Iya, benar. Jangan kira jadi direktur sudah hebat. Aku beritahu, kau masih bagian keluarga Davis.
Ayah dan nenek tetaplah seniormu. Kau kira kau hebat karena kaya? Mau sekaya apapun, kamilah yang besarkan kau. Kalau mau putus hubungan, boleh saja. Beri kakakmu 2,2 miliar. Lalu aku akan putus hubungan denganmu. Oke. Beri kakakmu 2,2 miliar. Lalu aku akan putus hubungan denganmu. Tak mau akui aku? Boleh. Kalau kau belikan dia rumah dan mobil, terserah kau. Intan, kau dengar itu? Lili kaya. Dengan begini, kita punya mas kawin. Dan uang buat beli rumah dan mobil. Lili, berikanlah. Kau tak mungkin lihat kakakmu. Tak punya uang untuk nikah kan? 2,2 miliar. Aku langsung nikah dengannya. Enggak. Sepeser pun tak aku kasih. Anak durhaka, kau bilang apa? Kau sangat kaya. Kenapa nggak kasih kakakmu 2,2 miliar? Bukannya ini sudah seharusnya? Seharusnya? Bukannya kau sudah bilang, aku tak sebanding dengan Kevin. Dia seharusnya lebih kaya dariku. Memang enak hati minta 2,2 miliar denganku. Anak durhaka, aku hajar kau. Berhenti. Aku menghormatimu karena Anda ayah Lili. Tapi Lili adalah istriku. Kalau kau menyentuhnya, aku tak akan segan-segan. Lili, aku tanya kau. Kau beneran tak akui keluarga ini? Iya. Diam. Tak mau pun harus kau akui. Kau harus berikan 2,2 miliar. Kau selamanya adalah bagian keluarga Davis. Selama darahmu tak kering, kau adalah orang keluarga Davis. Selama darahmu tak kering, kau adalah orang keluarga Davis. Hubungan darah. Aku adalah ayahmu selamanya. Tak bisa kau akui sesukamu. Beri kami uang atau jangan harap bisa keluar dari sini. Lili, dengar itu. Jangan omong kosong. Cepat berikan. Orang Bandung mentingin hubungan darah dan leluhur. Kalau kau tak beri uang, kau tak akui leluhurmu. Kalau kau keluar, kau akan jadi bahan bicaraan. Lili, kau ini direktur. Kalau hal ini sampai tersebar, akan berdampak buruk padamu kan? Hubungan darah? Oke. Hari ini aku putus hubungan darah ini di hadapan leluhur. Hidangkan bir. Para leluhur keluarga Davis. Hari ini aku putus hubungan dengan keluarga Davis. Dan tak ada hubungan lagi dengannya. Langit bersaksi, 9 mangkuk bir ini aku habiskan. Keterlaluan. Keterlaluan. Dasar anak durhaka. Dosa apa yang sudah aku perbuat? Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Lili, kau adalah kebanggaan desa Davis. Meski kau sudah putus hubungan dengan mereka, tapi kau tumbuh besar dengan sumber dari desa Davis. Kau harus lanjutkan pembangunan sekolah. Kau masih mau proyek sekolah itu? Sudah lupa gimana kalian menindas ibuku dan Ana. Kami kan tak tahu. Kami percaya rumor itu. Kalau enggak, kami tak akan salah paham. Benar, Lili. Proyek itu tak boleh dihentikan. Kami mohon, itu harus dilanjutkan. Anggap saja kau lakukan hal baik. Selesaikan sekolah itu. Proyek ini tak mungkin dilanjutkan. Ibu, Ana, kita pergi. Ini semua salah Reno. Kalau enggak, kita enggak akan salah paham pada Lili. Benar, mereka yang putus sumber penghasilan kita. Kita beri dia pelajaran. Benar, beri dia pelajaran. Hajar dia. Lili, gimana kalau kau bantu mereka? Aku khawatir. Ibu, tenanglah. Ada yang mengawasi. Tak apa-apa. Palingan mereka dapat sedikit pelajaran.
Tapi... Ibu, jangan tapi-tapian. Kau lupa gimana mereka perlakukan kau. Dia sama sekali tak anggap kau keluarga. Ibu, ikutlah dengan kami. Aku dan Lily akan berbakti padamu. Oke, Ibu ikut kalian. Ayo. Lily, jangan pergi dulu. Beri aku uang dulu. Benar, berikan uangnya. Kalian masih berani? Sepertinya aku harus beri kalian pelajaran hari ini. Pengawal! Yang mana Kevin dan Intan? Ada apa? Mereka berutang 2,2 miliar. Tidak bisa dihubungi. Sekarang kreditur lapor polisi. Kami mau bawa mereka. Kevin, Intan, apa itu benar? Itu benar. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya? Ibu! Ibu! Anak durhaka, kau. Reno! Reno! Ibu! Cepat, cepat. Bawa ke rumah sakit. Kevin, kenapa kau begini? Kami mati-matian membesarkanmu. Kenapa kau lakukan hal macam ini? Ibu, aku salah. Bantulah aku, bantu aku. Lily. Ibu, kita pergi. Dick, kami salah. Aku tahu aku salah. Aku sudah tak punya tujuan. Aku tak mau dipenjara. Bantu aku ya. Sudah tahu kau salah. Ngapain aja kau? Selama ini, kau perlakukan kami seperti apa? Aku tak mungkin membantumu. Pak, masalah mereka tak ada hubungannya denganku. Bawa mereka. Ayo. Mas EO, apa aku salah? Ibu, apa tuh aku? Ampuni aku, ampuni aku. Lily. Ibu. Lily. Ibu, tenang saja. Aku akan bayar 2,2 miliar itu, tapi Kevin tetap harus dihukum. Benar, Ibu. Kalau dibantu begitu saja, dia akan makin keterlaluan lain kali. Benar, Ibu. Kakak dan kakak ipar benar. Tak usah kau urus lagi ini. Sayang, aku ingin lanjutkan proyek sekolah. Aku tak ingin lagi melihat anak yang dianiaya keluarganya sepertiku. Aku mau mereka bisa bebas dan atur hidup sendiri. Tenanglah, sayang. Memang aku tak ngerti kau. Lagian sekolah ini akan menerapkan sistem sekolah gratis. Terima kasih, sayang. Ngapain terima kasih? Aku ini suamimu. Selain itu, kita sudah 3 tahun menikah. Di sini, aku mau adakan pesta pernikahan termegah di seluruh dunia. Baguslah. Nak, kalau bisa lihat kau menikah, ibu tak punya penyesalan. Kakak ipar, kau harus perlakukan kakakku dengan baik. Kalau enggak, aku tak akan menyetujuinya. Tenang saja. Aku sangat mencintainya. Baguslah. Nah, selamat. Kau juga pasti akan bertemu pria yang mencintaimu. Setelah pesta pernikahan selesai, kau bawa kau sekolah ke luar negeri. Beneran? Baguslah. Selesai sekolah, aku mau jadi guru agar anak perempuan yang dianiaya keluarganya seperti kita bisa bebas. Aku percaya, kau pasti bisa. Kalian keluarga pasien? Ya,
Gimana kondisi mertua dan suamiku? Karena usianya lebih tua ditambah berbagai penyakit, dia tak bisa diselamatkan. Reno kena serangan jantung dan pendarahan otak. Meski nyawanya bisa diselamatkan, tapi kemungkinan dia akan koma seumur hidup. Sulit untuk sadarkan diri. Ibu. Reno. Ibu, tak apa-apa. Aku akan menemanimu. Ayo kita masuk. Reno, kenapa kau tak dengarkan aku? Aku suruh kau baik sedikit pada putrimu, kau tak mau. Kau jadi begini sekarang. Akhirnya, biaya rumah sakitmu dibayar Lily. Orang dermawan di Bandol telah membangun 100 sekolah gratis. Atas dorongannya, banyak anak yang dianiaya keluarga mendapat bantuan dan hidup baru. Anak-anak yang mendapat bantuannya memanggil Lily dengan sebutan ibu. Bu Lily, apa ada yang ingin Anda katakan tentang pembangunan sekolah gratis Anda? Keinginanku sederhana. Aku ingin setiap anak yang dianiaya keluarganya mendapat pendidikan dan hidup bahagia. Dengan bersekolah, mereka bisa bebas dari keluarga mereka. Mereka bisa punya kehidupan sendiri.